Timnas Indonesia gagal mencapai target meraih poin penuh dari Bahrain dan Tiongkok. Skuad Garuda hanya mampu mendapat 1 angka dari 2 laga tandang dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya poin itu didapat saat timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Kala itu Garuda harus puas bermain imbang 2-2 di Stadion Nasional Bahrain di Rifa. Dalam laga itu, timnas Indonesia sebenarnya nyaris bawa pulang poin penuh karena kemenangan 1-2 sudah di depan mata. Namun, hasil positif itu sirna seketika setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan saat injury time. Tepatnya pada menit ke-90+9. Di mana gol tersebut kontroversial karena seharusnya laga sudah berakhir mengingat tambahan waktu yang diberikan perangkat pertandingan hanya 6 menit. Tapi wasit Ahmed Al-Khaff memperpanjang hingga 90+9. Kemudian saat melawan Tiongkok pada matchday keempat, timnas Indonesia dipaksa bertekuk lutut. Garuda harus puas menelan kekalahan 2-1 dari tim naga di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober malam. Hasil itu jadi kekalahan perdana yang ditelan oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya Garuda tak pernah merasakan kekalahan dalam 3 laga awal melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Dengan hasil ini, maka timnas Indonesia dipastikan gagal mencapai target. Misi awal PSSI kepada Garuda adalah bisa mendapatkan poin dari tiap laga. Sementara Sintayong menargetkan 2 kemenangan alias 6 poin. Selain itu, tambahan 1 angka membuat posisi timnas Indonesia kini tertahan di peringkat kelima dalam klasemen grup C dengan 3 poin. Perolehan angka mereka sama seperti Cina yang baru sekali menang dan 3 kali kalah. Timnas Indonesia ada di posisi kelima karena unggul selisih gol dari Tiongkok. Saat ini Garuda punya catatan selisih gol dengan -1, sedangkan Tiongkok lebih buruk karena mencapai -9. Setelah 4 laga dilewati dan posisi berada di urutan kelima, kini jadi pertanyaan bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran ketiga. Jawabannya masih ada meski berat. Sebagai informasi, syarat untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 adalah harus menjadi juara dan runner-up grup C. Sementara saat ini posisi pertama dihuni oleh Jepang dengan 10 poin, cukup jauh dengan timnas Indonesia. Namun dengan posisi kedua yang dihuni Australia, timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka. Socceroos julukan timnas Australia saat ini menempati runner-up dengan koleksi 5 angka. Tapi patut diingat, hingga video ini dibuat, Arab Saudi dan Bahrain yang ada di posisi ketiga serta keempat punya 4 angka dan kedua tim baru akan bentrok dini hari nanti. Jika salah satu di antara mereka ada yang menang, maka koleksi poin mereka menjadi 7 dan selisih poin dengan Garuda menjadi 4 angka. Secara matematis, menyalip Australia dengan selisih 2 angka atau Arab Saudi atau Bahrain dengan 4 angka bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi tentunya tidak mudah karena kedua negara itu di putaran kedua nanti bakal lebih menggila dibanding saat ditahan timnas Indonesia. Kemungkinan dan kans paling realistis adalah timnas Indonesia mengincar posisi ketiga dan keempat sesuai target awal. Tujuannya agar bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya poin timnas Indonesia dengan penghuni posisi tersebut Arab Saudi dan Bahrain cuma 1 angka. Andai kedua tim bermain imbang, maka jarak dengan timnas Indonesia hanya berselisih 2 angka.
Artinya apapun hasil Arab Saudi dan Bahrain nanti tidak akan mengubah banyak peluang timnas Indonesia untuk bersaing dalam perebutan posisi 3 dan 4. Kans timnas Indonesia lolos ke putaran berikutnya pun masih terbuka lebar.